Ya pemirsa, kembali dilapor polisi pemirsa. Diduga kerap melakukan pemalakan dan pembusuran terhadap warga. Seorang pemuda babak belur ini diamuk warga di kamar kosnya. Iya, polisi yang tiba di lokasi juga langsung mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Inilah penangkapan seorang pemuda berinisial AD yang diduga kerap melakukan aksi penggusuran dan pemalakan di Kampung Parangloe, Jalan IR Sutami, Kota Makassar. Tim Polsek Ramalan Rea yang tiba di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku dan membubarkan warga yang berada di sekitar rumah. Polisi sempat kewalahan saat akan menangkap pelaku karena banyaknya warga yang ingin menghakimi. Guna menghindari aksi main hakim sendiri, polisi pun terpaksa melepaskan tembakan ke udara. Saat di kantor polisi, Ade yang sehari-hari bekerja di pelelangan ikan ini mengatakan saat dirinya tengah beristirahat di kamar kos didatangi 4 pemuda. Namun Ade membantah sebagai pelaku pembusuran. Kini kasusnya masih dalam penyelidikan Polsek Ramalan Rea, sementara terduga pelaku tengah menjalani pengobatan karena luka yang dialaminya saat diamuk warga. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Polisi menggerebek lokasi judi online berkedok warnet di Palembang, Sumatera Selatan. 5 pemain dan 1 pemilik warnet diringkus. Nah pemirsa, ini modusnya selain menyediakan rekening dan komputer, pemilik warnet juga menyiapkan akun bagi para pemain yang datang. Satuan Jatanras Polda Sumatera Selatan menggerebek lokasi judi online berkedok warnet di lorong Sungai Aur, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Para pemain yang tengah asik bermain terkejut dengan kedatangan petugas. Lokasi ini menyiapkan 8 unit komputer lengkap dengan akun, token, dan rekening perjudian untuk transaksi judi online. Selain pemilik warnet, polisi menjaring 5 pemain untuk digelandang ke Mapolda Sumatera Selatan. 8 unit komputer, ponsel, uang jutaan rupiah, rekening tabungan, serta alat token disita petugas sebagai barang bukti. Sudah berapa lama Kak? Ya 3 tahun. 3 tahun. Itu omset nanti untuk perharinya? 200 sampai 300. Berapa tadi? 200 sampai 300 ribu. 200 sampai 300. Itu berapa unit komputer gitu? 8. Ada 8 komputer. Itu pemain dari kalangan mana aja? Dari teman kampung. Kalau uangnya ke mana? Rekeningnya si pemilik tempat itu tersangka utama ini. Kemudian dia bermain. Nah, pada saat dia bermain kemudian dia menang, itu nanti masuk ke rekeningnya bersangkutan. Rekening itu lagi. Setelah itu dia memotong sebanyak 5% itu. Baru dia kasihkan uangnya ke para pemain. Sudah ada. Dia menyiapkan rekening penampungannya dia itu untuk dia guna untuk bermain. Untuk penghasilan Pak Dir? Penghasilan tadi kalau menurut pengakuannya dia 2 juta per minggu. Semua yang terjaring menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumatera Selatan dan terancam pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut tidak ada saksi yang melihat pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Ya, sebelumnya Komnas HAM merekomendasikan Polri untuk menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati. Padahal Polri telah menghentikan kasus tersebut sejak 13 Agustus 2022. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Polri untuk melanjutkan investigasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Komnas HAM menyebut dugaan pelecehan seksual terjadi di Magelang dan menjadi latar belakang perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan khusus. Artinya tadi dugaan kekerasan seksual harus ditindaklanjuti penyidikannya begitu oleh teman-teman kepolisian. Yang ketiga, memastikan penegakan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode etik saja, tetapi juga dugaan tindak pidana dan tidak hanya terhadap terduga pelakunya saja, tetapi juga semua pihak yang terlibat, baik dalam kapasitas membantu maupun turut serta.
Jadi semua kemudian harus ada penegakan hukumnya, bisa disiplin atau kode etik maupun juga tindak pidananya. Namun dalam hal ini Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan bahwa tidak ada dugaan pelecehan dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Menurutnya, tidak ada saksi yang melihat pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Juga pelecehan itu juga sejak awal tidak ada saksi yang melihat itu. Jadi yang disaksikan mereka adalah tembak-menembak menurut mereka kan gitu, keterangan Baradae. Jadi saya katakan pada waktu itu berarti soal pengakuan adanya pelecehan dan penodongan senjata itu hanya satu-satunya saksinya adalah Ibu PC sendiri. Makanya saya katakan itu sumir, sejak awal sudah saya katakan itu. Nah, tapi kemudian kan dikonstruksikan lagi, akhirnya ketemu. Saya bertanya, yang paling pertama bertanya itu ya CCTV, kami yang tanya. Mana CCTV-nya? Sudah ketemu belum, Pak? Yang ditemukan itu yang di luar, di dalam sampai sekarang belum ditemukan. Belum. Sementara itu, Polri telah menutup laporan dugaan pelecehan seksual yang diajukan pengacara Putri Chandrawati ke Polres Jakarta Selatan. Menurut polisi, tidak ditemukan pidana dalam kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua juga mempertanyakan landasan Komnas HAM yang menyebut adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan, Putri tetap ngotot mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Padahal Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut. Narasi pelecehan seksual juga kembali disuarakan oleh Komnas HAM. Dalam konferensi pers, Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua mempertanyakan bukti yang melandasi tuduhan pelecehan yang disampaikan oleh Komnas HAM. Membuat kami bertanya-tanya, kenapa membuat perkara ini semakin blunder? Dalam hukum pidana itu ada namanya asas in criminalibus probationis pedent esse luce clariores, yang artinya adalah bahwa bukti-bukti dalam tindak pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Nah, apakah Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji hal tersebut? Atau hanya mengambil berdasarkan keterangan daripada tersangka? Tersangka dalam hal ini yang sudah disangkakan dengan dugaan tindak pidana 340 pembunuhan berencana. Putri Chandrawati sempat melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ke Polres Jakarta Selatan pada 7 Juli 2022. Sementara Komnas HAM menyebut pelecehan seksual terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Adapun laporan Putri ke Polres Jakarta Selatan telah dihentikan penyidikannya. Bareskrim Polri memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tim Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi rawan pengedaran narkoba di kawasan Jermal 15 Medan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Narkoba Polrestabes Medan